perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bawa pujianmu yang terbaik, nyanyi hatimu. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Setiap korban yang kita bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada karena kemurahan-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Buat hari yang baru ini kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami, agar kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau hadir bersama kami. Engkau adalah pujian kami. Segala kemuliaan, kehormatan hanya untuk bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masuk di dalam takhta-Mu, kami masuk dalam hadirat-Mu. Hati kami Tuhan biar tetap selalu hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mulaikan ibadah ini dengan nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberikan cuaca yang baik dan terang. Tadinya hujan sebelumnya, tapi anak-anak Tuhan di waktunya ibadah, Tuhan berikan cuaca yang terbaik, yang terang. Amin. Puji Tuhan, sebelumnya kita akan menyembah, memuji Yesus. Kita membangkit diri semua jemaat, kita akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan, Mazmur 86 ayat yang ke-9. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, akan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Seluruh bangsa, seluruh makhluk hidup, ya kita yang bernafas, untuk kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bagi Dia untuk bersorak. Mari kita siapkan setiap hati kita yang tanah yang terbaik untuk menyembah Dia. Oh, haleluya. Yesusku, kekuatanku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji dan keajaiban kasih. Karena kasih-Mu Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Katakan,
berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Yesusku, Engkaulah penyelamat hidup kami. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji, keajaiban akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kami yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Tetap kita bangkit diri, kita tetap bersuka cita. Amin. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan, tapi belum boleh salaman ya. Ayo ya, ini tanggal tua. Ya, boleh memikirkan hal-halnya, aduh udah habis ya. Tapi di dalam Tuhan kita selalu bersuka cita. Amin. Senyum, berikan senyummu itu ya. Amin. Tuhan berkati pagi hari ini. Saudara boleh diberi kekuatan, kesehatan. Kita mau bersyukur, kita mau bersorak, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Saudara, dengan saya dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Kita ada dalam rencana Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
bangkit. Amin. Yang tua kalau memang belum nggak bisa berdiri, nggak apa-apa, silakan duduk. Tetapi yang masih muda, mari kita mau pakai ya apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita memuliakan Tuhan lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku diberikan kuasa. Oh, haleluya. Saudara, dengan saya diberikan kuasa untuk menaklukkan segala yang ada di muka bumi ini. Oh, haleluya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Haleluya. Pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah bersama, siapa jadi lawan? Sungguh besar, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau menyiksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Hanya beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kuasa. Oh, haleluya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah hatiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau menyiksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau menyiksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau menyiksa hidupku. Terima kasih Tuhan. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengan saya diberikan kuasa untuk menaklukkan segala yang ada di muka bumi ini. Kita diberikan kemenangan. Percayalah, setiap anak Tuhan diberikan kemenangan. Pakai apa yang Tuhan sudah beri untuk kita melawan kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Kita diberikan iman yang kuat dalam menghadapi apapun tantangan yang berat. Itu ada bersama saudara dengan saya. Haleluya. Pagi hari ini kita merindukan Tuhan untuk Dia menjamah setiap hatimu, hatiku. Berikan kita kerinduan, kehausan untuk mencari air kehidupan itu yang selalu menyejukkan. Haleluya. Seperti rusa yang merindukan Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Rusa yang haus rindu
hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja, maka tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Roh-Mu berkenan memperbaharui roh kami, jiwa kami yang haus kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan masih berkenan melawat kami, karena kuasa-Mu saja yang menjadi kekuatan kami, andalan kami, pengharapan kami, kekuatan kami. Hanya pada Roh-Mu saja yang selalu membimbing kami. Biarlah Roh-Mu yang baik itu selalu menuntun kami Tuhan, memberikan kami kemenangan Tuhan dalam perjuangan kami di dunia ini. Biarlah kami boleh Tuhan mengakhiri perjuangan kami dengan hidup tetap setia di hadapan-Mu. Sampai titik akhir itu Tuhan, tetap tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah hati kami seperti rusa yang selalu rindu akan aliran sungai-Mu yang menyegarkan setiap dahaga kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan boleh disenangkan atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan kami juga merasakan berkat rohani yang melimpah-limpah melalui pujian penyembahan Tuhan. Kuasa pujian itu boleh memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian. Kiranya Tuhan pakai lebih hari, lebih dahsyat, lebih heran untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sebentar Tuhan, kami siapkan telinga rohani kami buka selebar-lebarnya, kami bawa ketaatan kami untuk kami boleh mendengar, dan kami juga rindu melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh suara Tuhan untuk selalu membimbing kami. Engkaulah gembala kami yang baik. Biarlah suara-Mu saja yang Kau perdengarkan bagi kami pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh di belakang salib-Mu, bubui urapan-Mu atas setiap kalimat kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, supaya sampai di hati kami, menggetarkan jiwa kami, memberikan kami Tuhan kelegaan, kekuatan yang baru, pengharapan hanya di dalam firman-Mu saja. Tutup bungkus tempat ini, rumah-Mu ini, setiap kami dengan kuasa darah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Kami mau sambut berita firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya saja. Selamat kita kembali akan mendengarkan suara Tuhan. Isi hati Allah yang akan disampaikan kepada kita pada pagi hari, dan itulah maksud tujuan kita datang dalam keabala Allah. Tiada lain, kita ingin mengagungkan nama Tuhan. Sebab itulah yang dapat kita kerjakan untuk membalas kasih Tuhan. Dan saatnya kita akan duduk tenang. Tuhan sendiri yang akan berfirman pada saat ini. Tuhan yang akan berkata-kata pada pagi hari ini, saudara. Ya, kita berterima kasih kalau pagi-pagi Tuhan sudah memberkati kita. Saudara merasa diberkati oleh Tuhan? Haleluya, lewat air hujan, saudara. Ya, Tuhan sudah memberkati kita pagi hari ini
ditantang oleh Tuhan, pergi atau enggak. Jemaat Ebenezer, ya pagi-pagi diguyur air hujan, berangkat atau tidak? Ya waduh saya kena hujan, rodok ngeluh, rodok mumet. Ya mungkin demikian, tapi saya yakin saudara mengasihi Tuhan. Semua yang hadir dan duduk dalam Ka'bah Allah ini, yaitu saudara mencintai Tuhan. Sehingga saudara mencari Tuhan, saudara mengutamakan Tuhan, saudara rindu kembali akan mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Nyanyian tadi katakan hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Oh haleluya. Suami aja tidak tahu kita tidur setempat tidur, dia tidak tahu isi hati kita sebagai istri. Ya Pak ya, istri juga demikian. Ya mungkin sepanjang malam tidak bisa tidur, suami tidak tahu apakah yang menjadi isi hati kita. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Yesus, Allah yang ajaib dan heran, dan dia ada sampai selama-lamanya. Dan kita mengamenkan kalimat kata ini. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita yang datang dengan sakit penyakit? Loh sehat kabeh? Aja ono sing mengeluh loh. Siapa yang sakit jasmani? Angkat tanganmu. Ya, ndak ada ini sehat kabeh. Gak ono darah tinggi nih, kolesterol, asam urat, encok, rematik, ya, pusing separuh, ya, tidak ada ini sehat. Oh alhamdulillah, sehat kabeh, ya. Nah, atau mungkin saudara datang dengan membawa masalah saat ini, ya, mempunyai persoalan rumah tangga, keluarga, saudara angkat tangan, ya, angkat tanganmu kalau saudara mempunyai persoalan, masalah dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan saudara. Ya, firman Allah sebentar. Ya, saudara akan menunjukkan kepada kita rahasia, ya, keberhasilan jawaban Yesus di dalam kita menanggung persoalan ataupun sakit penyakit. Saya lanjutkan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Beberapa minggu yang lalu saya bawa ayat yang pertama. Kita kembali akan melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Di mana Kristus ada. Ya, jadi kita mencari perkara yang di atas tidak kosong, tidak sia-sia, tetapi dengan jelas firman Allah katakan Kristus ada di sana. Jadi kalau saudara mencari perkara yang di atas itu saudara sangat-sangat beruntung. Kalau saudara mencari perkara yang di dunia saja ingin berjumpa dengan seseorang belum tentu berhasil, belum tentu bisa bertemu, ya Pak ya? Ya, dan akhirnya kita kecewa, pulang dengan kosong, harapan kita kosong, ya, tujuan kita, angan-angan kita, pikiran kita kepada seseorang atau mencari sesuatu. Ya, saudara, itu bisa mengecewakan. Tetapi dengan tegas Rasul Paulus, karena dia sudah mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus. Dia mempunyai, ya saudara, riwayat yang indah dan manis kalau hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab itu dia anjurkan, bukan saja kepada sidang yang ada di Kolose, tetapi pada pagi hari ini kepada jemaat yang ada di Ebenezer ini. Amin. Haleluya. Ya, kita diguyur hujan, terima kasih Tuhan. Ya, saudara, sebab itu dia katakan, carilah perkara yang di atas. Siapa yang mencari dia akan loh. Matius 7 itu loh ayat 7.
Siapa yang mencari dia akan mendapat. Ya. Kalau kita mencari perkara yang di atas, saudara, dan kita akan mencari dia selama masih ada waktu, selama masih bisa ditemui. Ya, saat-saat inilah, hari-hari inilah, bulan-bulan inilah. Ya puji Tuhan kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun yang baru, tahun 22. Puji Tuhan, saudara. Masih ada waktu, kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Ya, selama kita masih dapat menemui dia, saudara. Ya, yaitu pada masa pemerintahan Usia, saudara. Ya, firman Allah katakan dia setia mencari Tuhan. Monggo, belum terlambat kok, Ibu Nana ya. Haleluya. Ya, karena hari hujan. Ya, Raja Usia, saudara, dia mencari Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dan firman Allah tegaskan bahwa apapun yang dikerjakan keinginannya selalu berhasil. Sampai dia mencapai umur 52 tahun. Ya, karena dia mencari Tuhan, sesuatu yang nomor satu, pokok itu, saudara, mencari Tuhan. Kalau secara dunia, secara lahiriah, jasmani kita, ya, sandang pangan atau beras itu menjadi bahan pokok. Wis lawuh, iwak sembarang wis. Pemane lek udan-udan ngene, saudara. Ya, lombok, bawang, uyah digerus, iwak asin apa klotok digoreng, lengone iwak asinku siramen ning gone lombok iku mang. Waduh, embo-embo, saudara. Saya kalau bingung-bingung makan apa sih gitu lah. Ada kalanya enak makan, ada kalanya enggak ya. Makan apa ngene iki enak. Ya itu tadi, goreng iwak asin, lengone disiram ning gone lengo ambek lombok ambek bawang iku mang. Enak, saudara. Apa terong dibakar. Jenenge pecel terong. Iki terong lah murah 2.000 oleh papat. Padahal terongku lek akeh mangan terong iso lemah lembut. Kok sana amen. Ya, saudara. Nah, sebab itu ya, saudara, Raja Usia dia mencari Tuhan dan selama pemerintahannya sampai mencapai umur 52 tahun itu usahanya senantiasa berhasil. Saya hanya sedikit saja ya mengingatkan mencari perkara yang di atas, saudara. Ya. Dan dia tidak pernah tinggalkan. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Seperti pada pagi hari ini, hari hujan. Waduh, ya opo pemeanku gak garing. Ya. Macam-macam, saudara. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, maka hidup kita tidak akan ditinggalkan. Ibrani katakan tidak akan dibiarkan. Ya, itulah untungnya kita mencari Tuhan. Carilah dia selama masih ada kesempatan. Terlebih dikatakan kalau kita mencari Tuhan, maka tidak akan mengalami kekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana gelap. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan. Ini janji Tuhan, bukan omongan saya. Ini firman Allah, ya dan amin. Penuh dengan kuasa. Firman Allah itu tidak pernah berubah, saudara. Orang yang mencari Tuhan rahasianya tidak akan kekurangan. Ayat yang kedua berikutnya. Jadi itu ayat yang pertama. Ketiga ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Haleluya. Carilah Tuhan, ya, di mana Kristus ada. Yang kedua, atau ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Meskipun kita masih ada di bumi, tetapi Tuhan tekankan
Rasul Paulus menganjurkan, menasehati kita, apalagi kita sudah berada memasuki Desember. Akhir tahun. Ya saudara, banyak pikiran. Ya opo iki Natal, gorong ngekei sumbangan. Mbak Rona nguasno aku wae, Bu Supi, Bu Nana ngelirik aku wae, rumongso aku. Enggak kok, mereka baik-baik kok. Bu Supi, Bu Nana, Bu itu baik-baik. Yo, pokoknya sih penting orang bayar tahun ngarep loh yo. Ada yang demikian saudara. Gak bayar kok tahun ngarep baik. Tahun ngarep ya gawe Desember tahun ngarep. Ya saudara, pikirkanlah perkara yang di atas. Tadi carilah di mana Yesus ada. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan yang di bumi. Ya memang pikiran kita kecil tapi wake pikiran, waduh ya opo, kurun duwe klambi anyar, sepatu jenjit ngarep. Ya opo iki, ya opo sepatu jenjit ngarep gitu. Ya, banyak pikiran. Gak duwe beras ketan, ya opo iki. Gula abang gawe jenang, gawe wajik. Mungkin demikian. Ya, sehingga membawa kita tidak bisa tidur. Membawa kita tidak bisa sedap makan. Ya, ono sing liwat disopo menengai soalnya sementara ngelamun. Ya, sudah. Tapi pada pagi hari ini firman Allah katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Mengapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Karena di sana ada Kristus. Dia sumber segala-galanya. Amin. Kalau kita mencari Tuhan, kita memikirkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, segala-galanya hanya Yesus saja. Wes opo jare Tuhan, wes uripku ya opo jare Tuhan. Masalah depan wes Natal opo jare Tuhan. Kalau kita memikirkan 100% hanya untuk Tuhan saja, pasti Tuhan akan tolong kita. Dia akan membukai jalan. Ya, bagaimana berkat itu akan dilimpahkan kepada kita. Kadang-kadang pikiran kita ini menonjol, nomor satu, lali bahwa kita ini punya Tuhan. Masalah itu kita anggap lebih besar. Keperluan kita anggap itu lebih besar, lebih penting. Tuhan kok, nah seperti murid-murid Tuhan menaruh Tuhan di buritan. Naik perahu Tuhan kayak mburiai. Ya, lek perahu sing ditumpaki kus arepe tenggelam, ket eling lek ono Tuhan di buritan. Untung Tuhan sangat-sangat baik. Ya, dia teduhkan angin ribut itu, gelombang itu tidak ada sehingga perahu yang ditumpangi bisa jalan dengan enak. Berarti mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka tidak nomor satukan Tuhan. Ya saudara, seringkali kita manusia demikian. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan tekankan kepada kita. Ya, supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan di bumi, oh jelas saudara. Sudah jelas, bukan saja pikirkanlah perkara yang di atas saja. Tetapi jangan ya. Firman Tuhan katakan bukan yang di bumi. Tetapi perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Dia sumber segala-galanya, sumber sehat, sumber damai sejahtera, ya, sumber kemenangan, sumber kekuatan, sumber berkat. Haleluya. Haleluya. Untung saudara mempunyai Yesus. Berbahagialah saudara golongan orang yang memiliki Yesus. Maka di dalam Yesus dialah sumber segala-galanya saudara. Kita ini apa manusia? Seringkali memang pikiran kita itu menghalangi, merintangi kita untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Rasul Paulus tekankan, Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Ya saudara, menghadapi Natal, menghadapi tahun baru, menghadapi hari-hari yang baru pada tahun yang baru itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab itu Rasul Paulus tekankan mulai saat ini. Mulai pada pagi hari ini, pikirkanlah
perkara yang di atas. Haleluya. Kalau istri mulai mengeluh, ojo mengeluh. Bu, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Kalau suami-suami mulai mengeluh, aduh ya opo iki aku kepala rumah tangga, guru kono klambi bojo, anak-anak putu, ya opo jajane nggone meja iki ya opo. Istri tekankan, pikirkanlah perkara yang di atas. Haleluya. Haleluya. Sudah, jangan itu semua masalahnya, itu semua persoalannya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara memasuki hari yang baru, tanggal 28 November, oh saya masih hidup, oh saya masih ada. Ingat, Tuhan yang mengizinkan kita masuk yang baru, hari yang baru, Tuhan yang bertanggung jawab. Haleluya. Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Kita tidak perlu susah-susah, repot-repot, ya opo. Mungkin pegawai negeri oleh gaji 13. Mungkin. Ya. Atau mungkin yang pensiunan juga mungkin dapat gaji 13, ya puji Tuhan, saudara. Kita ikut senang. Tapi ya opo pegawai, bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta. Ya. Kita hanya bergantung kepada Tuhan saja. Opo jarene Tuhan. Amin. Etan kosong, kulon kosong, lor kosong, kidul kosong, kuabe nanging Gusti ora kosong. Yakin? Percaya? Percaya saudara? Wanita-wanita percaya? Karena seringkali wanita itu sih bimbang ini. Ya. Kalau dulu saya masih ya dengan suami, kalau saya gini-gini, oh duit Tuhan harus percaya aja lah, pasrah mbek Tuhan, begitu saudara. Ya apa iki anu wis lah, sembayang aja. Ya, Tuhan itu lebih tahu, Tuhan itu lebih mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, Dia tahu, Dia mengerti. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Jangan kita berharap kepada manusia. Ya, saudara. Ya, jangan kita berharap kepada si A, si B. Ya. Kalau dulu mau Natal, Pak Pit Suprapto itu, dulure Pak Nale iki sakmene atus kekno Mbak Mo. Sakmene atus Mas Eli. Sakmene atus Mbak Ut. Wah, saiki wong wis gak ono terus ya apa? Ya. Hanya berharap kepada Tuhan saja. Haleluya. Yang penting kita masih hidup di dalam Tuhan. Yang penting kita masih memiliki Yesus. Kita masih ada di dalamnya Yesus. Lebih dari segala-galanya. Manusia ada batasnya. Manusia leeling, manusia bisa berubah, manusia bisa jemu, tapi Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu Dia tekankan, saudara, ya kita akan memikirkan perkara yang di atas. Ya saudara, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Matius yang pasal yang ke-9, kalau saudara mengikuti pembacaan yang sudah diberikan, ya Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi di antara itu ada orang Farisi. Sopo sih iki? Kok iso marasno wong? Ya saudara. Dan Tuhan tahu pikirannya. Ya, Tuhan katakan, engkau yang mempunyai pikiran yang jahat. Hati-hati saudara. Tuhan tahu pikiran kita. Kalau apakah kita memikirkan Tuhan perkara yang di atas, Dia akan tolong. Dia akan memberkati. Tapi kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi, bagaimana caranya? Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ya was-was, maka Tuhan tidak akan tolong kita. Sebab itu mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Firman Allah mengingatkan kepada kita supaya kita mencari perkara yang di atas. Ya. Saudara, minggu yang lalu Ibu Yuli katakan, Tuhan engkau kenal pikiranku.
Mazmur 139. Kenalah hatiku. Ya, engkau kenal juga pikiranku. Pikiran kita yang penuh dengan keterbatasan ini, pikiran kita yang kecil ini tidak bisa menampung lek kaken masalah stres, saudara. Saudara mau stres? Siapa yang mau stres? Udah ini rada lunyu ya, ya. Saya yakin tidak ada yang mau stres. Mulane ojo nemen-nemen mikir. Orang yang banyak mikir gatelen, saudara. Stres itu gatelen. Iya, itu tanda, salah satu tanda. Ya, mari stres, stroke. Wih, ini mana lo? Loh iya, saya tidak mau stres. Saya banyak masalah. Masalah tanah gereja, masalah jemaat, masalah pastori, masalah anak saya tidak mau, saudara, mikir-mikir. Kalau saya mikir, suwi saya mati, saudara. Sungguh. Ya, yoke wis yatim piatu. Saya tidak mau, saudara. Saya kembalikan kepada Tuhan. Tanah gereja milikmu, domba-domba jiwa-jiwa yang memisahkan diri milikmu Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, semua milikmu Tuhan. Saya hanya apa? Saya kembalikan kepada Tuhan. Saya tidak mau stres, tidak mau stroke, apalagi innalillahi, saudara. Mulanya saya masih muda, umur 25 tahun ini, saudara. Amin. Dan juga berkat doa-doa saudara untuk saya. Ya, saudara pasti doakan saya sehingga saya tetap sehat. Ya, sampai orang tanya, Bu Adi atau Tante ini umur berapa? Mereka kagum, tahun depan saya umur 70, gak percaya. Iya, puji Tuhan deh kok gak percaya. Tetap awet nom. Ya saudara, saya kembalikan kepada Tuhan. Saya tidak mau banyak beban pikulan, saudara. Tidak mau. Sampai direnung ya apa. Ora iso, saudara. Dipikir ya apa ya, tetap, saudara. Saya kembalikan kepada Tuhan. Tengah malam saya doa, saya katakan, Tuhan, saya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Saya tidak punya siapa-siapa, Tuhan. Hanya Engkau yang peduli kepada saya. Hanya Engkau andalan saya. Saya kembalikan semua masalah saya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan menghibur, menguatkan saya. Sebab itu mari, saudara, kita kembali memikirkan perkara yang di atas. Amin. Memikirkan perkara yang di atas, yaitu Yesus ada di sana. Dia pasti akan membela. Dia pasti akan membukai jalan. Ya, semua miliknya Tuhan. Hidup saudara milik Tuhan. Ya, segala-galanya miliknya Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Kalau saya pikir-pikir mengenai pekerjaan Tuhan gak mari-mari, saudara. Mulai dulu mengenai Sedayu, mengenai Sidorejo, mengenai Sewaru gak mari-mari. Tapi saya serahkan kembali kepada Tuhan. Semua miliknya Tuhan. Ya, saya di sini karena panggilan Tuhan. Kalau bukan panggilan Tuhan, siapa yang mau di desa, saudara? Sekarang enak Sewaru. Dulu lampu templek, saudara. Tangi turu ireng kabeh. Rono mlaku, dokar. Kepingin rujak sing enak ora ono. Soto sing enak sotone Pak Atim. Baksone Pak Lim. Siapa yang mau, saudara? Tetapi karena Yesus, amin. Karena Tuhan yang sudah mantepkan saya masuk di sini, berat badan saya 38 kilo. Saiki meh 70, saudara. Kalau bukan Tuhan, ya saya tidak pandang manusia. Saya tetap doakan. Siapapun orang yang membenci, yang mempunyai pikiran yang jahat, ya Tuhan tahu, saudara. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, orang-orang ataupun jemaat, sidang jemaat yang mempunyai pikiran yang jahat, mempunyai niat
rencana yang jahat, saya serahkan kepada Tuhan. Karena saya rasa saya milik Tuhan. Tuhan yang menanamkan saya di tempat ini. Pasti Tuhan akan tolong memberikan kemenangan. Pernah saya datang kepada Ibu Suprapto. Aduh tante, opo, saya tidak kuat, saya serahkan pekerjaan di Suwaru. Saya serahkan, gak kuat tante. Harus kuat. Karena ini gak kuat, kok harus kuat. Pernah saya katakan demikian. Pada waktu awal-awal masalah pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Saya sampai tinggalkan anak-anak saya masih kecil-kecil. Ya, pagi sampai malam saya sudah tidak tahu waktu. Dengan suami tengah malam jam 1, jam 2 kami masih beredar di tempatnya jemaat-jemaat untuk menenangkan karena pekerjaan Tuhan. Tetapi terpujilah nama Tuhan, sampai saat ini saya boleh melihat kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan katakan ya dan amin, saudara. Sebab itu mari saya tekankan kepada sidang jemaat. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, masalah persoalan rumah tangga keluarga, jangan kita mau ya saudara memikirkan itu semua. Kita kembali, kita memikirkan Yesus, yaitu perkara yang di atas. Maka Tuhan yang akan tolong kita. Ya saudara, jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang lain. Amin. Sekali lagi saudara, kita baca sama-sama ayat ini ya. Mulai ayat yang pertama, baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, ayo semua, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi, pemain musik, singer, boleh tampil. Tubuh ini tak pernah ku. Janjimu, kita semua sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil percaya padamu. Saudara, kembali kita renungkan firman Allah yang sudah kita dengar. Ini anjuran bukan saja dari Rasul Paulus, tetapi ini firman Allah. Tuhan kenal keadaan kita pada hari-hari ini. Tuhan tahu keadaan kita, sebab itu Dia tekankan supaya kita mencari Tuhan di dalam segala perkara. Supaya kita memikirkan perkara yang di atas. Yang menunjukkan kemenangan. Yang di dalamnya ada pembelaan. Dan di dalamnya ada berkat. Kalau kita memikirkan perkara yang di bumi, ini mengecewakan, menyusahkan, membimbangkan. Tapi kita bersyukur mempunyai Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mengingatkan umatnya, yaitu saudara dan saya, supaya kita tetap ada di dalam Dia. Terlebih memikirkan perkara yang di atas, apapun yang terjadi.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. Semua menyanyikan nyanyian. Mata kita tertutup. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, lewat gunung yang tinggi, dalam Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Firman-Mu Tuhan Yesus kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami memikirkan perkara yang di atas Tuhan Yesus. Untuk kami mencari perkara yang di atas Tuhan. Engkau tanamkan firman-Mu dalam setiap hati pemikiran kami, mengubah setiap cara pandang kami Tuhan Yesus. Sementara kami ada di dunia ini Tuhan, sementara kami boleh ada kesehatan untuk kami pakai beribadah kepadamu Tuhan, untuk mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Tanamkan meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk boleh menjadi berkat memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan, bahwa segala perkara yang baik itu daripada-Mu Tuhan, membuahkan kebaikan dalam setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu memimpin setiap langkah perjalanan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus menolong setiap kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk berjalan di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih juga mengurapi hamba-Mu yang memimpin, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi berkat bagi kami. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, membimbing, mendewasakan kami, membawa kami umat-Mu untuk lebih dekat kepadamu, mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, syalalalala, sehingga bergoyang. Haleluya.
memberkati persembahan saudara-saudara, saya serahkan kepada pengumuman gereja. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan mengisi kas gereja dan mengembalikan milik Tuhan, boleh maju ke depan. Memberkati setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janjinya. Amin. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah minggu depan tanggal 5 Desember 2021. Kita akan memasuki bulan baru dan perjamuan kudus tetap diadakan. Jadi minggu depan kita akan menikmati persekutuan di dalam perjamuan kudus. Kiranya saudara mempersiapkan seluruh kehidupan saudara untuk kita menerima perjanjian Tuhan, darah dan dagingnya menyatu dalam kehidupan kita kembali. Puji Tuhan. Untuk pemimpin pujian minggu depan 5 Desember 2021 adalah Ibu Yuli, kemudian singersnya Bapak Yohanes, Ibu Ayu dengan Bapak Yanto. Multimedia, Saudara Epafras, kemudian untuk musik, Saudari Angel, Saudara Calvin, Bapak Mul, Saudara Markus dengan Bapak Andre. Kemudian untuk penerima tamu, Saudari Vio dengan Bapak dan Ibu Iwan. Kemudian untuk kolektan minggu depan, Ibu Rona dengan Ibu Lastri. Demikian para pelayan-pelayan Tuhan untuk minggu depan, tanggal 5 Desember 2021. Jangan lupa setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu yang mengikuti KOR umum, ini merupakan gabungan dari pria, wanita, dan anak-anak muda. Harap tinggal sebentar untuk pengenalan lagu untuk ibadah tanggal 19 Desember 2021 yaitu Natal kita. Jadi mohon perhatiannya sebentar saja, kita akan pengenalan lagu setelah ibadah ini selesai, kemudian dilanjutkan ibadah pemuda dan remaja seperti biasanya. Jadi anak-anak muda tetap tinggal di tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan hari ini, untuk Ibu Anneke yang memimpin pujian, para singers yang ada, para pemain musik, penerima tamu, kolektan. Tuhan yang membalas segala apa yang sudah saudara kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Yoga. Ya, puji Tuhan. Nanti tolong di cross check Mbak Yuli karena tadi diumumkan singer Ibu Ayu tapi tertulisnya Ibu Supi. Jadi supaya enggak bingung Ibu Ayu atau Ibu Supi atau Sut aja nanti. Ya, puji Tuhan, kita tetap setia dan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin. Ada pengumuman sebentar saudara, update dari panitia Natal, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Rona, karena kemarin panitia Natal sudah rapat yang pertama, rapat yang kedua, dan nanti akan rapat lagi yang terakhir, mungkin 2 minggu lagi menjelang Natal. Jadi
saya berikan kesempatan kepada Ibu Rona sebagai Ketua Panitia Natal untuk menyampaikan perkembangan persiapan tentang Natal kita tanggal 19. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat kami, khususnya Panitia Natal. Sesuai Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sesuai dengan hasil rapat kita semalam, bahwa dana yang kita butuhkan itu masih kurang, Saudara. Nah, ini terkait dengan anggaran untuk kado aparat. Kita perlu ya Saudara, baik untuk konsumsi perayaan Natal tanggal 26 Desember. Konsumsi umum tanggal 26 Desember. Itu berkaitan juga masuk di anggaran kita ya Saudara. Jadi seharusnya kan konsumsi ini tanggal 25 Desember. Natal umum yang kedua, kita gabung karena harinya sangat berdekatan, jadi kita gabung tanggal 26 saja, dan kita butuh dana untuk konsumsi juga Saudara. Jadi dana yang kita butuhkan itu sebenarnya kurang lebih dari 10 juta. Sedangkan laporan dana yang sudah masuk bisa ditampilkan di layar sebentar. Nah, berhubung ada gangguan Saudara, secepat saja dana yang sudah masuk plus ada janji iman sedikit plus hasil basar kita semuanya baru 3.900.000. Jadi masih kurang dana yang kita butuhkan 6 juta. Nah, 6 juta kurang lebih ya Saudara. Jadi mohon Saudara ya, dana kita ini masih sangat bisa baru 40% ya Saudara yang sudah terbayarkan, jadi masih kurang 6 juta. Jadi Saudara saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara segera saja mengembalikan amplop tersebut. Jikalau memang keuangan ini belum ada Saudara, bisa berupa janji iman ya Saudara, ditulis saja di amplop tersebut dan diserahkan ke Bendahara Natal Ibu Supi, baik juga Ibu Nana. Karena ini sangat mengetahui sudah seberapa. Nah, kekurangan dana tersebut bisa dikembalikan keuangannya di minggu pertama bulan Desember. Jadi masih ada waktu Saudara. Ya saya harap perhatiannya dan dukungannya, karena uang yang kita butuhkan ini Saudara, sudah bisa kita pakai sebagian 2 minggu sebelum hari H. Jadi tolong kalau sudah memberi Saudara masih bisa ditambahin. Soalnya masih kita butuh dana Saudara ya. Dan kami mengadakan basar khusus panitia Saudara. Jikalau berkenan tolong didukung. Nanti juga ada basar Saudara. Ini sangat membantu Saudara. Karena semuanya ini dari kita untuk kita. Karena undangan kita cukup aparat saja. Jadi mohon dukungan, partisipasinya semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin Saudara. Kita bawa dalam doa. Semuanya akan tercukupi tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih buat update perkembangan persiapan acara Natal kita Saudara. Jadi acara Natal kita tanggal 19 Desember jam 4 sore dan tanggal 26 itu adalah perayaan Saudara. Jadi tanggal 19 itu kita tidak panjang seperti biasanya, hanya ada 2 pertunjukan. Yang pertama dari anak-anak sekolah minggu, dan setelah firman paduan suara gabungan.
Sudah cuman itu. Nanti tanggal 26 kita acaranya lebih santai. Jadi saudara yang mau mendaftar mulai sekarang, mungkin mau nyanyi trio atau nyanyi satu keluarga atau nyanyi duet, bisa segera mendaftar ke Ibu Yuli sebagai seksi acara ya, untuk bisa tampil tanggal 26 hari Minggu. Jadi 1 minggu setelah Natal kita. Nah, tanggal 26 itu kalau dananya mencukupi, kita juga akan perjamuan kasih. Jadi seperti itu saudara ya, saya tambahkan. Kalau Natalnya sendiri tanggal berapa? Tanggal 19 Desember jam 4 sore. Mungkin itu saja yang saya tambahkan, dan ada sedikit pengumuman tentang persiapan-persiapan Natal. Selain setelah ibadah kita semua, kaum pria, kaum wanita, dan kaum muda, jangan ada yang pulang. Kita mau latihan karena kita nggak punya banyak waktu. Kita hanya cuman punya beberapa pertemuan saja. Semuanya saja ikut latihan paduan suara gabungan. Kemarin sudah 1 kali, hari ini dan minggu depan. Jadi nggak ada banyak waktu untuk kita latihan, saudara. Mungkin cuman 3 atau 4 kali lagi. Jadi saya mohon semua pria, wanita, dan kaum muda bisa mengikuti latihan yang akan dipimpin Ibu Yuli setelah ibadah. Setelah latihan sebentar, baru kaum muda. Lalu saudara, untuk hari Sabtu ada sedikit perubahan jam karena akan ada juga latihan musik untuk Natal. Oleh karena itu latihan musik untuk Minggu itu akan dimajukan. Jadi jamnya seperti ini saudara, doa untuk pelayan jam 5:30, yang biasanya 5:30 maju jadi 5:30 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 7 kita latihan musik untuk ibadah Minggu. Jam 6 sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 8 latihan musik untuk Natal. Demikian ya, tolong diperhatikan oleh pelayan altar dan pelayan untuk Natal. Pelayan untuk Natal akan di-share secepatnya di grup pelayan altar dan dihubungi masing-masing orang untuk pemain musik dan singernya saudara ya. Jadi itu ya, Minggu Sabtu depan jam 5:30 doa, jam 6 latihan musik untuk Minggu, dan jam 7 latihan musik untuk Natal, dan juga minggu depan akan kembali diadakan latihan paduan suara juga. Jadi mohon saudara jangan ada yang absen supaya selalu bisa mengikuti latihan paduan suara. Lagunya cuma 1, lagunya sangat simple, sangat sederhana, tapi lagunya ini sangat memberkati. Saya pribadi diberkati, Ibu Yuli yang mempelajari juga diberkati. Jadi meskipun sederhana tapi lagunya sangat bagus saudara. Kita pelajari dan kita hafalkan supaya nanti pada waktu kita nyanyi itu kita bisa benar-benar menghayati saudara. Memang Natal ini dananya cuman sepertiga dari biasanya. Biasanya sekitar 30 juta saudara ya. Tahun ini 10 juta itu sudah mengembang, dari awalnya 7 juta mungkin ya Bu Rona ya. Jadi ini sudah mentok, sudah kalau bisa jangan mengembang lagi, sudah pas 10 juta. Kita mau pakai dengan sebaik-baiknya. Memang acaranya akan lebih sederhana dari sebelumnya, tapi saya minta kepada seksi acara, kepada pelayan altar Natal, saya enggak mau acaranya pesta rohaninya juga sederhana, enggak boleh. Meskipun secara jasmani kita sederhana, tapi secara rohani kita harus meriah buat Tuhan. Amin. Kita mau pesta rohani menikmati hadirat Tuhan. Jadi sungguh-sungguh semua pelayan altar yang nanti akan dipilih untuk Natal, mulai hari ini kita bergumul ya. Jangan sampai kita asal-asalan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Semua pertunjukan-pertunjukan yang ada, sekolah minggu, kur gabungan juga sungguh-sungguh. Kita mau berikan yang meriah buat Tuhan. Secara jasmani kita sederhana enggak masalah. Yang penting secara rohani kita tetap berlimpah-limpah berkat dari Tuhan. Amin. Saudara setuju ya dengan saya yakin kita semua setuju, dan mungkin hanya itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mengenai Natal atau apapun bisa langsung menghubungi kami. Dan saya juga terakhir ya umumkan bahwa kita menyambut kedatangan keluarga Bapak dan Ibu Sabar ya, yang sudah menyatakan sudah mantap untuk
menjadi bagian dari keluarga besar GPDI Ebenezer Suwaru. Mungkin Ibu Sabar bisa bangkit berdiri dan kita memberikan tepuk tangan sebagai tanda ucapan selamat datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berproses bersama, bertumbuh bersama dalam kerohanian yang semakin dewasa dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap berdoa supaya Tuhan tetap tambahkan, kirimkan jiwa-jiwa baru untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam gereja kita. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kalau jemaat yang hadir stabil, saudara. Meskipun hujan, nggak hujan, hari ini sekitar termasuk sekolah minggu dan guru sekolah minggu sekitar 80-85 orang. Setiap minggu stabil, puji Tuhan, sekitar 80 sampai 90 orang stabil, jemaat datang semuanya setia. Kita tetap berdoa, saudara. Kalau kita lihat suami kita, istri kita nggak ada di tempat ini, anak-anak kita di tempat yang lain, kita tetap berdoa supaya satu saat Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan kuasanya. Mereka semua boleh bersama-sama kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu bisa segera masuk ke gereja untuk didoakan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, Kalau pada pagi hari ini kami dapat menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini
dengan penuh syukur. Kami bersyukur kalau Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah kami. Kami boleh dengan sukacita memuji membesarkan nama Tuhan. Ini merupakan anugerah yang besar bagi kami umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima segala korban pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang telah berkemenangan meskipun hujan, meskipun apapun keadaan yang ada. Umat-Mu tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Roh-Mu telah memberikan kami kemenangan untuk kami boleh tetap Tuhan setia datang ke rumah-Mu untuk menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan melihat setiap kesetiaan dari umat-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati setiap keluarga umat-Mu. Apapun yang menjadi kebutuhan pergumulan umat-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pekerjaan sawah, ladang, ternak dari umat-Mu, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan tolong lindungi, malaikat-Mu selalu ada bersama dengan kami, melindungi kami semua ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala korban persembahan dari umat-Mu kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menilik setiap ketulusan kami, setiap kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan melimpah-limpahkan berkat atasnya. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang tetap setia melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Tuhan memberkati mereka Tuhan, apapun yang mereka hadapi, mereka gumulkan, Tuhan pasti tolong. Karena mereka mengutamakan Tuhan. Tuhan pakai lebih hari, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang berdiri di hadapan kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong mereka, pergaulan mereka, pertumbuhan mereka, jasmani, rohani mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka taat kepada orang tua, mereka memiliki kejujuran, mereka memiliki nilai-nilai firman-Mu dalam hidup mereka. Engkau bedakan mereka dengan anak-anak yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan persiapkan masa depan yang terbaik buat mereka. Tuhan jaga, lindungi dalam mereka Tuhan, bersekolah, dalam mereka bergaul, kemanapun mereka ada. Orang tua terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas. Malaikat-Mu selalu ada menopang, menjaga anak-anak kami ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Turunlah berkat Tuhan ke atas kita semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pimpinan persekutuan dalam urapan Allah Roh Kudus, boleh turun menyertai kita semua hari ini, sepanjang hidup kita, sampai Maranatha kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan selama engkau di bumi ini, diberkatilah roh, jiwa, dan tubuhmu oleh Allah Immanuel itu. Terimalah berkat ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin.